warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia Belalita Erviana, NIM T2018-1449. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klinik. Klinik sendiri dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Sedangkan psikologi agama yang mempelajari hubungan sikap dan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan agama, yaitu agaknya dapat melihat penyimpangan tingkah laku keagamaan sebagai bagian dari gejala kejiwaan. Tetapi klinik ini dalam kenyataannya di masyarakat itu biasanya masyarakat mempraktekannya yang bersifat klinik, karakteristiknya itu hampir sama. Maksudnya itu misalkan pelakunya itu menokohkan diri selalu orang yang suci dan umumnya tidak memiliki latar belakang yang jelas atau asing. Terus yang kedua itu menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan tertentu yang cenderung merugikan masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan, marilah kita membaca Al-Fatihah agar penjelasan saya dapat berguna dan bermanfaat nantinya. Al-Fatihah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klinik. Klinik, maksud saya penyebab klinik. Di mana penyebab klinik itu yang sudah dijelaskan tentang pengertian klinik oleh teman saya sebelumnya. Jadi penyebab klinik itu yang merupakan klinik secara bahasa atau secara pembahasannya merupakan menjelaskan tentang hal-hal yang gaib. Jadi penyebabnya bisa berketerkaitan dengan konfirmasi agama. Dimana konfirmasi agama secara etimologi berarti konfirmasi agama secara etimologi itu atau singkatnya konversio. Konversio yang merupakan perpindahan agama atau tobat. Kalau tidak salah ya, kalau kurang penjelasannya bisa dilihat dari makalah yang sudah saya share. Jadi penyebab terjadinya klinik bisa berketerkaitan dengan konfirmasi itu. Jadi konfirmasi agama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang merupakan dari sudut pandang agamanya. Jadi penyebabnya itu bisa dari menurut konfirmasi agama, bisa dari hobinya, bisa jadi juga dari pengaruh lingkungannya, bisa jadi dari pengaruh gurunya atau seorang pemimpin. Yang itu di makalah saya ada 6 penjelasan mengenai klinik itu sendiri, penyebab yang berkaitan dengan konfirmasi agama itu. Selanjutnya, hal-hal yang gaib itu bisa jadi penyebabnya yang menurut psikologi agama terjadi karena faktor intern atau penyebab dari dalam yang berterkaitan dengan rumah atau daerah sekitar yang bisa jadi mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal yang secara garis besar itu tidak rasio. Jadi itu menurutnya sendiri. Yang ekstern itu bisa jadi dari lingkungan luar sekolah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu yang menyebabkan hal-hal yang bisa secara akarnya sendiri yang bisa dilakukan, tidak secara gembleng atau garis besarnya. Jadi masih melakukan hal-hal yang
secara diri sendiri. Tapi menurut ilmu pendidikan juga berkaitan dengan dalam hal-hal yang menyebabkan klinik itu. Kalau hal-hal yang menyebabkan klinik itu dari ilmu pendidikan itu bisa dari dia bersekolahnya atau interaksi antara keadaan sekolah yang begitu. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang gaib yang bisa berkaitan dengan klinik itu. Sekian penyebab dari klinik. Apabila ada kekurangan bisa dilihat dari makalah yang sudah di-share oleh kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir Fahmi dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang klinik dalam sudut pandang psikologi agama. Di sini faktor-faktor lain yang mendukung timbul dan berkembangnya aliran seperti ini adalah kosongan spiritual dan kebatinan. Jadi ketika seorang mempunyai beban hidup atau masalah hidup, kebanyakan mereka cenderung lari ke praktek klinik seperti ini karena bisa mendorong mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Terus selanjutnya, di saat seperti itu pula, di saat kita mempunyai masalah atau seorang punya masalah, praktek klinik ini membuat kita menjadi kecenderungan atau gampang tersugesti oleh omong-omongan orang lain. Aliran klinik ini sebagai bagian dari bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang dan senantiasa muncul dalam setiap masyarakat. Jadi aliran klinik ini memang sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat. Perilaku keagamaan yang menyimpang ini umumnya menyebabkan orang menutup diri dari pergaulan dengan dunia luar. Nah, korban atau orang yang mengikuti klinik ini rata-rata tertutup oleh dunia luar, tidak mau bergaul dan selainnya. Aliran klinik ini kemudian dapat pula berkembang menjadi aliran-aliran kepercayaan dan aliran kebatinan. Nah, menurut Profesor Dr. Hamka, aliran ini timbul oleh kekacauan pikiran lantaran ekonomi, sosial, politik, sehingga mendorong mereka untuk melepaskan pikirannya dari pengaruh kenyataan, lalu masuk ke dalam daerah khayalan tasawuf. Sekian materi saya untuk klinik dalam sudut pandang psikologi agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang klinik yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi pada intinya, klinik itu suatu kepercayaan yang ada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Bisa dikatakan klinik ini tidak masuk akal dan banyak orang yang mempercayainya. Bisa dicontohkan klinik yang beredar di kehidupan kita, di masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar itu. Contohnya seperti ketika kita mau mengadakan acara, pastinya kita masih mendatangi pawang hujan agar pada acara ataupun hari acara itu dilaksanakan tidak turun hujan. Yang contoh yang lainnya ialah seperti jika kita menemui kebanyakan warung-warung, jika di atas pintu itu terdapat seperti jimat, berarti orang yang menjual makanan di warung itu pastinya sudah kedukun untuk
untuk menjadikan warungnya itu ramai. Jadi pada intinya klinik ini tidak masuk akal, akan tetapi masih banyak orang yang percayanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.